Adakah manusia ini dalam sejarah perjalanan kehidupannya, perbuatannya hanya ibadah? Ada. Mari sejenak kita merenungkan bagaimana ibadahnya Ahlus Sufa. Ibadahnya Ahlus Sufa. Ahlus Sufa sekelompok manusia yang bergerak dari Mekah ke Madinah, juga berkumpul dengan orang-orang Madinah. Mereka singgah di Masjid Nabawi. Di situ hanya beribadah. Adakah mereka berusaha dan mencari rezeki? Ada. Untuk apa? Untuk kebutuhan hidup, untuk kuat dan mampu beribadah. Zikir, salawat, tadarus, sujud, kalau boleh berjumpa, sudah berangkat yang kerja. Ya bukan bergantung kerja, makan, diberi sesuatu nasi, pulang makan, ibadah. Kalau berjumpa, ada cukup, sudah lah yang kita rezeki. Itu sejarah ibadahnya Ahlus Sufa hingga baginda Nabi mungkin. Bagaimana lagi sejarah salah satu syekh yang diceritakan dalam kitab Irsyadul Ibad, hingga belum pun dia berasingkan dalam salah satu doa di Islam. Fokus ibadah. Kemudian ada pertanyaan, Ustaz, adakah pada masa Nabi dan Perlu atau generasi setelah sahabat yang mereka itu pengusaha atau pedagang? Ada. Usaha dan pedagang kan sih. Terus bagaimana mereka dan sukuk dengan waktu yang lama? Pasti itu. Para pengusaha, para pedagang, kesibukan mereka mencari harta yang dia dapati juga untuk ibadah. Berarti ibadahnya mana tinggi baru sujud, harta juga jadi ibadah. Salah satunya itulah dalam sejarah Abdurrahman bin Auf, dan ini sering kita ceritakan. Kekayaannya hingga 2,6 triliun kalau dirupiahkan. Abdurrahman bin Auf surau-surau dia usaha, ada pengusaha sukses. Tapi ketika malam beliau datang menghampiri baginda Nabi dan menyatakan, ya Rasulullah, apa yang Allah lakukan untuk esok harinya? Kamu sini ya Allah, agama Allah. Kamu yang pulang ke suku kulit, butuh kuda fasilitaskan, butuh senjata fasilitaskan, dan butuh biaya untuk nakubah ilmu para mujahidin berangkat. Siap ya Rasulullah, harta ada padaku. Sampai para mujahidin yang syahid dalam perang Badar, istri-istri dan anak yang ditinggalkan itu diasuh oleh Abdurrahman bin Auf, sehingga Allah memuji Abdurrahman bin Auf dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Itulah asbabul ayat berkaitan dengan Abdurrahman bin Auf dan Sayyidina Utsman yang begitu dermawan. Harta yang tidak disumbangkan oleh Allah demi kepentingan agama. Kemudian Allah memuji Abdurrahman bin Auf dan Sayyidina Utsman dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Apa kata Allah? Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah itu laksana menanam satu biji, kemudian biji tersebut tumbuh menumbuhkan cabang. Dalam setiap cabang itu pula menumbuhkan 7 juga menumbuhkan 100 cabang-cabang yang lain. Dan semoga Allah dan semangat Abdurrahman bin Auf. Hai halo yang kita ingat, gada yang dermawan, gada yang gemasih, laksana umum kaya dan ditimah penyokong jatuh, yang masalah jatuh dan ditimah jatuh lain. Semakin banyak harta yang kamu berikan di jalan itu, maka semakin banyak akan tambah, semakin banyak memberi akan semakin banyak menerima. Itu janji Allah. Maka hanya dalam sejarah perjalanan kehidupan manusia
yang ke Mesir, yang dermawan, yang bangkrut dan jatuh miskin. Tidak ada. Karena semakin banyak memberi, semakin banyak menerima. Penerimaan yang paling besar esoknya di akhirat. Terus ada lagi yang sibuk mengurus harta, bukan menjadi harta, mengurus. Karena banyak harta yang diwariskan oleh orang tuanya. Siapa? Abu Talha. Abu Talha beliau kebun kurma. Ada satu kebun kurma yang sangat disayang oleh Abu Talha. Nama kebun kurmanya Baituha, menghadap ke depan Masjid Nabawi. Bukaga kemudian juga balai-balai sehingga ada air, ada sumur di dalam. Maka Rasulullah ketika ke Masjid Nabawi sering singgah di kebun kurmanya Abu Talha, beliau ke situ minum, di situ makan buah-buahan kurma. Sayang kebun kurma Baituha. Pada satu hari Abu Talha mendengar ayat yang dibawakan oleh baginda Rasul Mustafa, surah Al-Imran ayat 72. Bunyinya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak sempurnanya kebaikan seseorang kecuali kebaikan yang dilakukan itu baru sempurna hingga dia menafkahkan harta di jalan Allah, harta yang paling dia sayang, harta yang paling dia dapat. Ketika Abu Talha mendengar akan itu ayat, maka langsung menghadap baginda Rasul Mustafa, ya Rasulullah, itu kebun kurma yang paling aku sayang, kebun kurma Baituha, aku wakafkan, aku infakkan, aku berikan di jalanmu untuk pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abu Talha. Terus bagaimana sejarahnya Abdullah ibnu Umar? Abdullah ibnu Umar pernah mengalami sakit. Kulit itu sabuk jenis kumpul, tapi hendak dijelaskan kumpul. Karena ikan bisa mengobati. Yang sebenarnya bekas operasinya balik ke ketika dia beruha kamu dikumpul, dapatnya kumpul baji yang upaya tak makan, yang bakal sebelum operasi. Abdullah bin Umar sakit, sehingga beliau mencari ada satu ikan beliau makan sakit. Dalam sejarah perjalanannya kampung, hawa gelap yang baru yang kagunya. Kemudian Abdullah bin Umar dia adalah pertama dia sudah ikan tersebut. Beliau menyupai. Terus pulang ke rumah. Beliau bantu beliau setelah ini mana keadaan berdua dapat ada roti awal untuk baju roti makanan awal roti dan ada itu ikan. Setelah itu selesai, pembantunya menghidang gejok ke Abdullah bin Umar. Rupanya ketika itu Abdullah bin Umar adalah seorang pengemis dalam sejarah. Hawakan dengan makanan, maka memenuhi diri beliau awal tentang makanannya. Kedengarannya Abdullah bin Umar, beliau memerintahkan kasih kepada ini. Dulu itu pembantu, wahai majikan, bukankah ini makanan kesukaanmu? Anak yuk dan yuk. Rupanya wajah yang membantu yang pengemis. Anak jadi hidup bukan jauh dengan dirham. Yuk pengen membantu 2 dirham, yuk. Setelah itu datang pembantunya kembali menyerahkan itu makanan kepada Abdullah bin Umar. Terus Abdullah bin Umar menanyakan, bagaimana tajuk makanannya? Wahai majikan, aku sangat sayang kepadamu. Bukankah ini ikan aku cari kemana-mana? Terus kalau masak lagi itu diajak lagi sayang itu jauh Abdullah bin Umar. Silahkan makanan ini kami berikan kepada pengemis. Cari kemana dia? Dan uang yang telah engkau berikan itu jangan engkau ambil kembali. Bukankah Rasulullah SAW telah mengeluarkan satu hadis dan sama-sama hadis itu kita dengar? Apa kata baginda Nabi Abdullah bin Umar pembantunya?
Bukankah Rasul pernah mengatakan, siapa saja yang memberikan keinginan di atas keinginannya, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Mudah kita berangkat. Ya, yuk. Begitu banyak sahabat dan generasi-generasi sahabat dan sesibuk apapun dalam berusaha, tapi harta yang dia cari, yang dia dapati jadi nilai ibadah. Berarti usaha kerja dalam usahanya itu pun dianggap ibadah. Adakah orang yang sibuk dan kodoh hanya dengan memimpin dengan pangkat dan jabatan? Ada. Umar langsung ada, karena Umar sibuk sebagai khalifah pemimpin. Tetapi kepemimpinan Umar dalam sejarah itu dianggap ibadah. Betul. Malam-malam Sayyidina Umar dalam sejarah dari negeri, beliau mencari di mana orang-orang yang miskin. Beliau pernah berumpuk sama berumpuk ada makanan. Anaknya kami ini. Beliau Khalifah Umar, janganlah bangkai dalmal. Damanglah bangkai dalmal untuk kandung. Wadah itu kandung menembak ajudannya Khalifah Umar. Ya Khalifah, bukankah ini malam sudah lalu? Jim kalau boleh malam istilah pahala beliau menyempurnakan hai Khalifah. Nyau kandung nyau baik ini dan itu. Bahkan kamu yang dan belum beristirahat, besok banyak kerja dan kesibukan. Apa jawab Khalifah Umar? Wahai ajudan, seandainya Allah Subhanahu wa taala esoknya di akhirat menanyakan kepadaku, hai Umar, bukankah dirimu sebagai khalifah mengayomi akan masyarakat-masyarakatmu, terus pada malam itu gandum yang ada itu suruh antar pada ajudanmu, sementara dirimu mampu, dirimu puasa, maka ditambah gandum dia ikan gedor, bukan dia ikan ajudan. Hanya pertanyaan Allah dengan kita tanggungjawab. Inilah generasi sahabat syaikhul. Ada juga yang sibuk pada menuntut ilmu, tapi rumus itu kurang, bukan jarang, kurang karena sibuk memindai main. Dunia pengorbanannya diceritakanlah bagaimana gurunya Imam Malik, tapi tingkat pada dia ilmu hanapkan dari bahasa ini. Jauh ringan besar juga bangkit di rumah. Kedai aduk, kedai kendai kepada kedai. Yang pulau baik karena untuk mengkos beliau menuntut ilmu jadi ibadah dengan ilmunya. Hati yang berbahagia. Ini kesibukan kita pada hari ini. Pertanyaannya adalah untuk apa? Apa ibadah? Kalau profesi kita usah berbicara profesi. Sahabat generasi dan untuk profesi akan sama juga dengan kita. Ada pengusaha, ada pejabat, ada pedagang, macam-macam. Hal yang itu, dan kita sudah berbicara dengan harga dan untuk namun dan warisi itu ada berjauh, ada dan untuk dan nama dan bersiap berjauh. Kita tahu bahwa Allah yang selamat di alam kubur kaji oleh harga. Di yang masyarakat di payung tersedia di padang masyarakat. Roh kedalam surga yang tinggi tidak hartanya untuk yang saja. Atau kami akan ubahkan harta itu dunia. Ibu bagi-bagi ke harta katanya. Ibu senang-senang ke harta katanya. Malah kita berdebat ubit katanya. Haji harta jahat pikir harta. Umrah harta jahat dari harta. Mati itu harta jago umrah. Harta mana setia. Dan dunianya mau haji itu setia. Hakik yang paling mungkin ada. Hakik yang mengenai pada dah rumah pergi. Oh, itu harta betul yang mengenai pada dia yang beda. Nah, harta betul yang mengenai Jakarta atau Malaysia. Melingkar di Jakarta dan Abdullah di Kuala Lumpur, lebih ke kawan. Oh, naik rumah alam itu. Roh pendengar malam itu harta mampu dendam kali itu. Ruko kan tinggal rumah